kita akan memulai pembelajaran kita. Tetapi sebelum itu Miss Cindy akan membimbing kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau belajar dari dalam nama Kristen hari ini. Kiranya Engkau berkati terlebih dahulu hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mau mendengar dan memahami pelajaran hari ini. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dalam Alkitab, penyakit kusta seringkali dianggap merupakan sebuah simbol dosa oleh masyarakat terdahulu. Orang kusta selalu menjadi cibiran dari masyarakat waktu itu. Orang kusta juga harus hidup tersendiri di komunitas penderita kusta, jauh dari pemukiman masyarakat. Mereka juga tidak diperkenankan untuk datang dan beribadah di bait suci. Masyarakat waktu itu menganggap orang-orang yang sakit kusta sebagai orang-orang yang sangat cemar dan dibenci oleh Tuhan. Kita bisa membayangkan ya anak-anak, betapa sedih dan sulitnya menjadi seorang yang berpenyakit kusta pada saat itu. Namun, apakah benar semua pandangan masyarakat pada waktu itu? Nah, anak-anak perlu tahu ya nak, bahwasanya Allah kita membenci dosa, tetapi Dia tidak membenci orangnya. Ya nak ya, Tuhan Yesus mengerti kondisi orang-orang yang sakit kusta. Dia tahu betapa sulitnya menjadi seorang yang terhina di tengah masyarakat. Dan Dia tahu betapa sedihnya dan sulitnya orang kusta yang dicibir dan dijauhi oleh seluruh masyarakat. Bahkan tidak diperbolehkan untuk beribadah di bait suci. Apakah kamu masih ingat kapan terakhir kali kamu sakit dan bagaimana perasaanmu? Banyak orang yang sedang sakit, kesakitannya itu mempengaruhi keadaan emosinya. Kadang orang sakit merasa jengkel, lelah, capek, sedih, dan menjadi sensitif. Pernahkah kamu mengalami sakit flu atau cacar air? Penyakit ini adalah penyakit menular, bukan? Penyakit ini mungkin pernah membuat kamu tidak bisa ke sekolah atau bahkan teman-temanmu menjauh karena tidak mau berdekatan dan tertular sakitmu itu. Bagaimana perasaanmu? Sedih bukan? Ada cerita yang menarik dari Injil Lukas anak-anak. Kita akan belajar kepada ke-10 orang yang penyakit kusta. Tuhan Yesus menyembuhkan ke-10 orang yang berpenyakit kusta. Tuhan Yesus sangat berbelas kasihan kepada ke-10 orang kusta tersebut, sehingga Dia menyembuhkan ke-10 orang tersebut. Kamu bisa bayangkan tidak, bahwa ke-10 orang kusta itu pasti sangat bahagia. Sekian lama mereka telah terisolasi dari lingkungan, sekitar mereka terasing, mereka dianggap orang yang paling berdosa dan dikutuk. Mereka tidak diperbolehkan menampakkan diri di muka umum. Mereka tidak boleh bergaul dengan orang lain. Bahkan mereka tidak boleh beribadah di bait suci. Tetapi ada satu kisah yang menarik. Ketika ada orang yang berpenyakit kusta datang kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Berikut Miss Cindy akan memberikan cuplikan video bagaimana orang kusta itu menyerahkan segala apa yang dia derita kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan menyembuhkannya. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed.
anak-anak, bagaimana kamu melihat respon dari orang yang berpenyakit kusta itu telah disembuhkan oleh Yesus? Iya, dari sikap tersungkur di kaki Tuhan Yesus menunjukkan satu sikap yang benar dari seseorang yang diselamatkan. Iya, mengucap syukur kepada Tuhan. Hatinya penuh dengan sukacita, penuh kegembiraan sejati karena sangat sadar akan karya-karya Allah yang agung dalam dirinya. Kita patut mencontoh sikap seperti ini. Tidak jarang ketika kita sembuh dari sakit atau sehat atau sedang berbahagia, kita melupakan Tuhan dan lupa mengucap syukur. Sikap penuh syukur memang harus ada di dalam hidup sehari-hari seorang Kristiani. Kalau Miss Cindy boleh menyatakan bahwa pandemik COVID-19 ini sama dengan penyakit kusta pada zaman Alkitab ya nak ya. Dan ini adalah satu virus yang dapat menyerang orang lain secara cepat dan menular. Tetapi anak-anak, ketika kamu pernah mengalami atau terserang virus COVID-19 atau teman-teman kita yang lain di luar sana yang sakit akibat virus ini, jangan lupa untuk tetap memohon kesembuhan dari Tuhan. Bahkan kita bersyukur untuk teman-teman kita yang telah sembuh, bahwasanya Tuhan begitu baik sehingga Dia memberikan kesembuhan bagi kita. Dan anak-anak di rumah harus tetap bersyukur ya nak atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, dan hari ini kita belajar dari orang yang berpenyakit kusta itu. Dia percaya bahwa hanya Yesus yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Dan dari rasa percayanya itu kepada Tuhan, maka dia menjadi sembuh. Gitu ya nak ya. Jadi ketika pun sekarang kamu sedang mengalami sakit, sedih atau apapun yang kamu alami, jangan pernah lupa bahwasanya Tuhan kita selalu baik kepada kita dan Dia akan selalu ada bersama kita. Dalam pembelajaran kita pada hari ini, kiranya anak-anak boleh mengerti dan memahaminya ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami. Saat ini kami telah selesai belajar, kiranya apa yang kami pelajari boleh berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Ampuni kami dalam setiap dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa.